Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma atau dikenal Dr. Tifa tengah menyusun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penelitian dilakukan berdasarkan banyaknya rumor dan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi yang beredar di masyarakat selama bertahun-tahun. Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal Dr. Tifa tengah menyusun penelitian terkait silsilah leluhur Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Sebagai peneliti, Dr. Tifa memiliki tanggung jawab untuk mencari kebenaran dan menyajikan informasi faktual tentang banyaknya rumor dengan versi berbeda mengenai asal-usul Jokowi. Menurutnya, hal ini ia teliti demi kepentingan sejarah nasional. Penelitian ini menyangkut sosok seseorang. Yang seseorang itu tentu saja dilahirkan dari ayah, dari ibu, dia punya kakek, dia punya nenek, yang sangat penting ya menjadi bagian dari penelitian kultur, historis dan budaya. Nah, kami itu Ibu bisa diam, Ibu bisa diam ya, supaya telinga Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi penelitian ini tentu saja karena menyangkut jejak masa lalu seseorang, maka kita perlu tahu data otentik, data objektif ya dari bapak dan ibunya, dari kakek dan neneknya, dan seterusnya. Maka tidak saja makam, kami juga berkunjung ke rumah kediaman yang dikatakan disitulah Joko Widodo lahir, ari-arinya pun juga ditanam di situ. Kami pun juga berkunjung ke situ. Keren sekali itu. Untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi tugas peneliti itu adalah menjawab pertanyaan. Selama belasan tahun kita mendengar rumors, kita mendengar banyak kabar-kabar, termasuk siapa sesungguhnya ayah Jokowi, ibunya Jokowi, siapa di mana sesungguhnya dia lahir. Karena banyak sekali versi, maka tugas kami sebagai peneliti menemukan kebenaran yang ada sehingga menjadi sejarah yang bagus bagi bangsa ini. Meski demikian, Tifa menegaskan penelitian tersebut masih dalam tahap awal, yakni pengumpulan data. Ia belum menyampaikan hipotesis atau kesimpulan sementara dari riset yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita tinggalkan dulu ya tentang berita ijazah dan silsilah. Kita akan informasi tentang makan bergizi gratis karena 46 orang siswa SMP Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini kembali dikabarkan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Porsea dan Rumah Sakit HKBP Balige akibat keracunan sayur dan semangka yang diduga basi dari program MBG. Kepanikan terjadi di SMP Negeri 1 Laguboti. 46 dari total 641 siswa keracunan usai menyantap menu program makanan bergizi gratis. Menu sayuran dan semangka diduga basi dan menimbulkan bau tak sedap. Puluhan siswa mengalami gejala muntah, nyeri tenggorokan, dan sakit kepala. 30 siswa terpaksa dilarikan ke RSUD Porsea dan 16 lainnya ke RS HKBP Balige. Sayur sama semangkanya agak gitu rasanya. Ada rasa basinya. Lauknya seperti apa tadi? Kalau lauknya biasa. Nah, jadi dari buahnya aja tadi. Sejumlah siswa yang mengalami kondisi cukup parah masih dalam perawatan tim medis rumah sakit. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu iNews melaporkan. Sementara itu 350 paket makan bergizi gratis di SMP Negeri 3 Medan ditolak. Ratusan paket-paket makanan ini ditolak lantaran lauk ayam di dalam paket itu mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga khawatir ini tidak layak konsumsi. Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBG yang diduga masih baru. Pihak dapur MBG langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain.
nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution News melaporkan. Korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ternyata juga terus bertambah pemirsa, bahkan totalnya mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit, gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Itu di Cisarua, di Tulungagung juga sama. Korban insiden dugaan keracunan massal menu MBG di Tulungagung bertambah. Jumlah siswa yang mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG menjadi 61 orang. 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis. Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, News melaporkan.